Kayak jaket. Sudah. Ya. Lelelelele. Tadi kalau jam apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, malam ini kita akan lanjut lagi ya materi yang kita pelajari di siang tadi ya, hari tadi. Sebelumnya kita udah mempelajari materi di chapter 15. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi di chapter 16 ya. Sebenarnya kedua chapter ini ataupun modul ini sangat berkaitan erat ya, karena pada saat sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem dan security ya, tentang apa ya judulnya tadi, tentang security nggak salah ya, sistem and user security. Nah, di sini ada disebutkan bahwa ada user security. Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu chapter 16 ini, kita akan membuat user itu sendiri. Ya, ini bukan hanya user saja, tapi ada grupnya sekaligus nanti. Karena pada saat kita membuat sebuah user, itu biasanya otomatis dia akan membuat grupnya sendiri nanti. Nah, jika kita tidak mendeskripsikan grupnya. Tapi di modul ini, kalau nggak salah, itu kita akan membuat grupnya dulu. Ini untuk keamanan dari sistem operasi ataupun sistem di dalam sebuah perusahaan. Misalnya ada sebuah bagian, misalnya bagian akuntan ataupun keuangan, ada bagian HRD, ada bagian operasional. Nah, untuk mengamankan ataupun mereka kadang punya satu data yang disimpan di sebuah server yang terhubung dengan LAN ataupun internet untuk membuat ya, misalnya orang keuangan ya hanya bisa mengakses data keuangan saja, orang HRD hanya bisa mengakses data HRD saja. Itu kita harus membuat groups-nya dari user mereka. Ya, ada banyak orang di situ, ada usernya. Nah, usernya tersebut ya akan masuk ke dalam grup keuangan jika mereka hanya bisa mengakses keuangan. Dia akan masuk ke grup HRD jika hanya bisa mengakses data HRD. Atau mungkin ada pimpinan perusahaan, misalnya direktur, ya direktur dapat mengakses semua data. Jadi berarti direktur tersebut akan masuk ke semua grup yang ada di dalam server tersebut. Nah, kalau yang hanya bisa mengakses salah satu saja, ya masuk ke dalam satu grup. Kalau dia bisa akses dua lokasi ataupun dua bentuk data, ya dia akan masuk ke dalam dua grup juga. Gitu. Jadi, ya, makanya sebelumnya kita udah lihat di sini, ya di sini tadi cat ataupun tail di grup. Ya. Nih, ya di sini ada grup yang ada, atau mungkin biar kelihatan jangan tail lah, grab sysadmin grup. Nah, sysadmin ini ada di dua grup yang berbeda. Tapi dia ada masuk ke dalam grup utamanya adalah sysadmin itu sendiri. Jadi dia masuk ke dalam grup sysadmin di sini. Di dalam grup ADM dan sudo. Ini mungkin bukan dalam bentuk data, penggunaannya dalam bentuk proses atau service yang ada di dalam sistem operasi tersebut. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada saat kita menginstalasi, ya install create normal user, biasanya pada saat kita install sebuah sistem operasi, ada user normal yang kita gunakan, ya pada saat kita menggunakan Windows, ini saya pakai Windows nih sekarang kalau di rumah. Ya, ada user normalnya, ya user yang memang biasa kita gunakan, ya itu biasanya ya diberikan ya user permission to execute
administrative command with sudo. Biasanya kalau di Linux itu akan user normal yang kita gunakan itu udah dapat menggunakan administrative privilege menggunakan sudo perintahnya nanti. Kalian menginstalnya di komputer kalian masing-masing. Ya, ya, dan kita juga dapat membuat sebuah user yang tidak bisa mengakses, ya sama sekali dia tidak bisa menjalankan perintah sudo ini. Itu bisa. Ya, seperti di Windows kita bisa juga membuat user yang hanya untuk dapat mengakses data di My Document saja, kemudian tidak bisa menginstal apa saja, ini cuma bisa menggunakan aplikasi tapi terbatas. Nah, di sini Linux pun juga seperti itu, tapi dengan cara yang akan berbeda lagi, ya. Ini kita akan tentunya di fokus kita nanti di sini adalah membuat user dan grup di sistem operasi Linux, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah grup, ya. Alasan utama ya kita membuat grup di sini untuk ya menyediakan cara agar untuk sebuah user untuk share file. Nah, saya sebut tadi ya for example, if several people, ya jika ada beberapa orang yang bekerja bersama di dalam project yang sama, ya jadi membutuhkan untuk berkolaborasi dalam sebuah dokumen misalnya, ya walaupun sekarang bisa menggunakan Google Drive ya, tapi mungkin Google Drive seperti itu juga, gitu ya. Di Google Drive pun juga bisa dibuat. Di Google Drive saya itu karena Google Drive saya adalah menggunakan email Unja, ya saya bisa buat ya. Kami punya grup Unja, jadi semua orang Unja bisa mengakses data dari yang saya share ya. Kalau saya buat berdasarkan grup Unja, tapi kita bisa buat lagi tuh grup sistem informasi, sistem grup teknik elektro dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi alasan utamanya itu seperti yang saya sebutkan tadi juga sebelumnya. Kemudian biasanya ya kita bisa biasanya kita bisa memodifikasi grupnya, kita bisa menambahkan user ke dalam grup, kemudian untuk memverifikasi ya perubahannya kita bisa melihat langsung seperti ya apakah langsung di etc grupnya atau juga bisa menggunakan get end ya database record ya, misalnya grab menggunakan get end kemudian grup ya root. Jadi kalau saya di sini get end group is nah gitu. Kita ingin melihat ya grup sysadmin apa saja, tapi mungkin ini untuk sysadminnya saja. Tapi kalau untuk melihat sysadmin ada di dalam grup mana saja ya enaknya seperti ini aja sih. Ya. Dan untuk membuat sebuah grup ya sebaiknya pada saat kita mengkonfigurasi sebuah sistem operasi, kemudian di dalamnya akan ada banyak orang yang mengakses server tersebut, ya sebaiknya kita membuat grupnya terlebih dahulu sebelum kita menambahkan user-user yang ada di dalamnya. Walaupun biasanya tetap ya usernya, biasanya kebanyakan emang usernya yang terlebih dahulu yang ada, baru di manage, dikelola dengan grup setelah dibuat gitu. Tapi di sini ya diimplementasikan kita membuat grupnya saja terlebih dahulu. Misalnya ya untuk membuat grup ya tinggal menggunakan perintah grup add namanya, ya bisa langsung saja misalnya di bawah itu kan ada development ya. Atau bisa juga kita menambahkan option min g 1005 ya 005 ini jika kita ingin mendefinisikan grup ID-nya. Ya, bisa 1005, 1006 langsung ya. Nggak harus sama dengan seperti ini. Ya, kita ingin mendefinisikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian diikuti dengan nama nama grupnya, research. Nah,
Oh iya, harus menggunakan, jangan lupa materi kita siang tadi, kita di sini terlihat permission delay, berarti kita harus masuk dulu ke dalam apa namanya, root usernya, masuk ke dalam privilege root, ya kita bisa su atau sumin ini juga bisa, kemudian masukkan net lab 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan add, ya karena memang hanya root yang bisa menambahkannya. Research baru bisa. Ya, kalau mau lihat ya bisa seperti ini, ya bisa ya seperti yang ada di sini. Ya, bisa langsung misalnya tail etc tail min 3 misalnya. Ya, etc group misalnya. Nah, udah ada research di dalamnya dengan grup ID-nya 1005 seperti yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan tanpa kita mendefinisikan apa namanya, grup ID-nya, ya. Bentar. Ya, kita bisa menambahkan dengan tanpa mendefinisikan, ya, ataupun tanpa option min G. Ya, langsung aja dia akan otomatis menambahkan misalnya. Kita bisa juga menggunakan tail research, ini development, dia akan ikut nih. Ya, walaupun sebenarnya di sini ada 1004, 2, 1003 sampai 4, tapi dia mengikuti yang nomor yang terakhir biasanya. Ya, dia akan mengikuti nomor yang terakhir untuk grup ID yang akan ditambahkan, grup ID yang baru yang akan ditambahkan. Dan nah, ya apa nih? Di beberapa Linux distribution, ya, user private group ya biasanya juga bisa dibuat apa namanya, kalau kita ya di dalam, biasanya bisa dalam Red Hat, ya, ketika user ID itu dibuat, ya, user private group is also created with the user as it only member, ya, biasanya. Tapi karena kita tidak menggunakan Red Hat, ya berarti dia akan berbeda di sini, ya. Kemudian di Red Hat juga grup ID-nya dimulai dari 500. Nah, sedangkan di Debian, ya ini kita menggunakan Debian, itu dimulai dari 1000 untuk reserve system use yang bisa kita gunakan untuk user lainnya. Tapi kalau di Red Hat kita bisa mulai dari 500. Karena mungkin ya aturan dari Red Hat-nya. Ya, ini hanya aturannya saja. Kemudian kita bisa tambahkan grup add min R. Kita coba lihat nih. Grup min out, ya. Min R sistem, ya, create a system account. Ya, berarti kalau kita membuat sebuah grup dengan min R, berarti dia adalah sebuah account untuk sistem. Ya, nanti kalau dia dibuat dalam bentuk sistem account, nanti nilainya akan berbeda, ya. Kita bisa lihat di sini misalnya grup add min R sales. Kita lihat ya, sales dia akan dinilai 999, akan mundur tuh untuk grup ID-nya, ya. Grup ID-nya akan mundur di bawah 1000, gitu, ya. Mulai dari 999 baru sampai nilai yang memang tidak, kalau di sini kita coba lihat more si grup yang paling besar nilainya masih ada di 100, ya, dan nilai 100-an juga.
411. Berarti masih banyak nih reserve-nya. Masih banyak tersedia grup ID yang dapat kita gunakan untuk sistem. Ya, tapi ini bukan untuk digunakan untuk ya misalnya ada sebuah perusahaan ada pekerjaannya di sana, kemudian dibuat sebuah user untuk dia. Nah, ini nggak digunakan untuk itu, tapi untuk sistem. Ya, sistem yang akan menjalankan proses dari servernya gitu. Bukan untuk usernya yang memang ada manusianya. Kalau yang ada manusianya itu disarankan untuk menggunakan di atas 1000. Yang di atas 1000 ya, 1000 atau lebih gitu. Kemudian ada penamaan yang benar ya pada saat kita menggunakan grup name-nya. Ya ini mirip-mirip lah dengan penamaan variabel gitu ya. First karakternya harus pakai underscore atau A sampai Z, nggak boleh angka gitu ya. Ya, kemudian up to 32 karakter dibolehkan. Ya, kita bisa menggunakan sampai 32 karakter. Jadi tentunya kalau kita menggunakan ya, lebih dari 16 karakter itu akan menjadi ya terlalu panjang sih menurut saya ya. Ini after first karakter dapat kita menggunakan angka, kemudian atau strip juga bisa, atau underscore silakan. Ya, ini mirip-mirip lah dengan kita membuat sebuah variabel di bahasa pemrogram. Nah, kemudian juga ya kalau tadi kita membuat grupnya, kita bisa melakukan modify ya menggunakan grup mode. Kemudian ada min n. Kemudian di sini kita mengubah grup name-nya dari clerk. Ya kalau kita mau melihat bentuknya di sini min mana tadi grup mode ya. Kalau add itu menambahkan, mode itu untuk memodifikasi. Kita lihat di sini help-nya ada apa saja. Nah, di help-nya ini ada min n ya, new name. Berarti dia mengubah nama grupnya, kita bisa menggunakan min n atau menggunakan min new name seperti itu kalau kalian terbiasa seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan min n. Nah, yang sales tadi kita bisa ganti grup mode, kemudian min n clerk ya. Jalan yang di sini. Terus kalau saya lihat detail etc grup. Nah, ini udah jadi clerks. Tadi namanya sales, ini namanya clerks. Kita bisa ganti, tapi ini tidak akan mengubah ya, jika ada anggota grupnya, ini tidak akan mengubah data-data ataupun konfigurasinya. Dia hanya penamaannya saja. Karena semua konfigurasi ataupun file yang ada di dalam grup tersebut bukan milik dari namanya. Nama ini hanya ya penamaan saja. Tapi di sini disebutkan ya grup itu biasanya didefinisikan dengan grup ID-nya. Nah, kalau grup ID-nya kita ganti itu mungkin bisa akan berpengaruh nantinya. Tapi kalau grup name-nya yang diganti ya sepertinya tidak akan berpengaruh. Ya, kalau min G ya ini akan change group ID to GID. Ya, kita bisa ganti juga, tapi tentunya akan mengubah konfigurasinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kita juga bisa delete. Ya. Del kemudian lagi. Ya, grupnya sudah kita hapuskan dengan perintah grup. Nah, kemudian tentunya setelah grup kita akan masuk ke bagian user. Ya, untuk user ya sama sih sebenarnya. Ada secara garis besarnya sama. Ada grup add, nanti ada ini masih grup add saja.
Ya, ini ada grup add, kemudian kita bisa melihat ya. Saya clear dulu. Ada user add ya, maksudnya user add min d. Ini perintah untuk melihat pada saat kita kita menambahkan sebuah user baru, dia akan menggunakan konfigurasi default yang mana. Ya, di sini kita bisa melihatnya dengan min d. Jadi inilah konfigurasi default yang kita gunakan. Nah, kalau yang di sini udah menggunakan yes untuk create email spool-nya. Tapi di sini masih no. Nah, gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi default value yang digunakan pada saat kita membuat sebuah user. Kita juga bisa mengubahnya sih sebenarnya. Ya, kalau ini grup, ini menjadi default primary group yang digunakan nantinya pada saat kita membuat sebuah user. Kemudian ada home ya, kita tahu sendiri bahwa di user folder itu akan masuk ke sini semua nih. Home nanti tergantung apa nama usernya, dia akan buat folder di sini. Ya, home directory ya default base directory under which the user new home directory is create. Jadi sinilah dia akan buat kalau usernya Bob ya akan dia ada folder Bob di dalamnya gitu. Kemudian di sini akan berefek juga ke dalam file yang kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu di etc tel aja ambil yang 10 baris saja si password nanti akan berpengaruh ke sini nih ya, akan berpengaruh di sini nanti kalau kita buat sebuah user dia akan buat home foldernya apa tergantung dari nama usernya gitu. Kemudian ada option min b. Pada saat kalau kita menggunakan min b, kita akan bisa mengubah ataupun menggunakan folder lain sebagai home foldernya. Tidak harus di /home ya, tapi biasanya sih disarankan untuk di sini aja sih. Ya, ini hanya untuk spesial case saja. Kalau memang dibutuhkan di tempat yang lain, kalau memang datanya harus diamankan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus sih, karena ada cara lain untuk mengamankan datanya biasanya. Ya. Kemudian ada inaktifnya. Nah, ini biasanya -1. Means this feature is not enabled by default no inactive. Jadi dia tidak diaktifkan. Kemudian apa ya ini? Ya ini biasanya ada berpengaruh juga ke file etc shadow nanti biasanya. Tapi ini biasanya menggunakan inaktifnya -1 untuk user yang regular. Ini ada expire juga ya. Expire-nya ini nggak ada juga isinya. Ini pengaruh juga dengan yang ada di shadow tadi yang bisa atur lagi. Ya, tapi itu sepertinya nggak harus kita pelajari sih. Di sini ada skeleton directory ya jika emang dibutuhkan. Kemudian ada create email spool, ini hanya untuk email saja sih ya. Email spool is file where the incoming email is placed. Jadi tapi kita kan sekarang udah banyak menggunakan emailnya menggunakan browser ya, kecuali kalau nanti kalian menggunakan email yang client, ini sangat dibutuhkan nantinya ya. Tapi kebanyakan kita udah menggunakan email yang browser sih ya, ini tidak terlalu kita butuhkan sih ya. Kemudian ya ini for example if you want to allow user to have expired password that they could still login with for up to 30 days, kita bisa ubah ya data yang ada di sini dengan perintah ini. Walaupun nanti di dalam lab-nya kita ada diminta untuk mengubah data ini, tapi dengan cara lain. Gitu. Kita akan lihat ya. Tapi yang penting nanti di sini kalian adalah yang user add. Ini belum menggunakan user add ini hanya melihat default value dari
pengaturan pada saat kita membuat sebuah user. Kemudian di sini ada user configuration files ya. Nah, ini ya yang akan berpengaruh juga ke apa ya ini namanya apa nih namanya? This file contains many comment and blank line. Sebenarnya di dalam ini ada banyak file ya di dalam ini. Kalau kita mau ngelihatnya, saya clear dulu. More, etc. Ada banyak. Tapi yang di dia pakai grep untuk apa namanya ya? Untuk apa namanya? Memfilter semua yang tidak ada ininya. Tidak ada ini atau yang tidak ada simbol ya semua yang tidak ada simbol di sini gitu. Jadi yang ditampilkannya hanya yang misalnya ini Meldir, kemudian file log ini ada enggak ya? Mungkin ada nih kalau kita yang jalankan ya file log nf ini kita coba jalankan dulu lah ya. Kemudian si negasi ya ini artinya negasi ini ya untuk kalau di Nox ini yang kita gunakan semua simbol yang ada yang memang tidak kita butuhkan di dalam ini. Kemudian ada kita lanjutkan dengan etc login. Lihat. Nah, ini semuanya ada file log enable tadi yang kita lihat ya. Nah, inilah semua yang memang menjadi konfigurasi real configuration setting dari apa namanya dari user yang akan kita buat. Nah, ini kalau yang menggunakan biasanya yang menggunakan CentOS 6. Nah, tapi kalau yang ini yang ada di Ubuntu. Nah, kita bisa juga ubah. Kalau yang tadi kita mengubahnya menggunakan ini ya user add tadi. Ini yang biasa. Nah, ini juga bisa kita ubah dari sini, dari file ini nantinya. Ini akan kita lihat di lab-nya nanti. Ya, ini ada penjelasannya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak sih yang ada di sini. Karena saya akan langsung masuk ke account consideration. Ya, kita akan membuat. Ya, ini sama sih. Kalau untuk username, ya akan sama dengan nama dari grupnya. Ya. Aturannya harus dimulai dengan alfabet atau menggunakan underscore. Saya sama. Untuk menambahkan user, ya kita bisa menambahkan dengan user add, kemudian diikuti dengan nama usernya. Ya di sini tail edisi 1000 kayaknya udah ada ya. 1000 udah ada. Jadi kayaknya kita jangan menggunakan yang buat yang 1000 lagi nih. Kita coba. Atau kita pakai user. Nah, kita pakai yang 1000 gimana? Admin u kemudian in. Nah, ya. UID-nya tidak unik. Jadi karena dia sudah ada. Kalau kita membuat sebuah user, kemudian usernya sudah ID-nya sudah digunakan, ya kita tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi kita harus menggunakan user ID yang setelahnya, atau mungkin kita nggak usah pakai option ini, jadi dia akan ikut langsung setelah 1001 ini jadi 1002 gitu ya. Jadi nggak perlu digunakan lah menggunakan input, kecuali kalian memang ingin menggunakan apa namanya user ID yang unik gitu untuk keamanan, misalnya kalian ambil 1250 langsung seperti itu ya boleh aja agar tidak mudah dideteksi oleh hacker mungkin ya. Ya jadi user utamanya tidak mudah dideteksi, bahwa biasanya kalau Ubuntu dia pasti pakai 1000, tapi di sistem kalian tidak ada yang menggunakan 1000 gitu.
Ya. Ini untuk menambahkan usernya min u. Jadi kalian mau menambahkan 1002 jadinya ya. Ntar di hotelnya ada Jen ya di 1002. Kemudian biasanya namanya di primary group ya kita bisa add juga ya users. Misalnya kita ada apa ya ini? Itu specify primary group with user add comment use min g kecil. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah grup, misalnya kita ada usernya Jane, kita ingin menambahkan ataupun membuat Jane ini menggunakan grup utamanya ya. Kalau tadi kan ada grup itu ada yang grup primary group, ada supplementary group. Nah, di primary group ya kita bisa menambahkan sebuah user ke dalam ataupun mengubah primary groupnya ke dalam langsung ke dalam usernya gitu misalnya. Kita bisa. Kalau langsung karena kita udah buat ini misalnya ya. Add ini yang kita lihat development ya. Kemudian Gen. Nggak bisa, berarti kita harus pakai user mode. Atau kalau mau buat ini hanya untuk membuat usernya aja berarti ya. Jadi kalau gennya tidak ada baru bisa kita lakukan. Kita remove aja. User del gen. Lalu kita bisa jalankan perintah. Jadi dia sekarang kita lihat Theo Jin. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan user ID-nya 1002, tapi grup ID-nya ya kalau tadi kan 1002 juga grup yang dia buat pada saat dia sudah dibuat otomatis gitu. Nah, kalau di sini 1006 karena kita udah mendefinisikan grup utamanya dengan min G di sini. Dia ada di grup development. Kalau kita mau lihat bisa menggunakan grab Jane dan edisi get kok nggak ada ya? Oh nggak dari sini, kita masuk ke lihat ya ID Gen. Nah bisa lihat ya bahwa Gen ini udah masuk ke dalam grup development, kita bisa lihat di sini. Ya walaupun ada grup development dia sudah masuk ke dalam grup development untuk grup utamanya. Nah, tapi dia belum ada grup supplementary group ya. Untuk menambahkan supplementary group kita bisa menambahkan, kita lihat dulu nih. Ada grup apa aja tadi yang sudah. Waktu itu ada grup ada admin. Ada ya. Coba saya lihat dulu add research dan development ya. Ada research dan development. Saya mau masukkan Gen itu punya supplementary group namanya. Di sini ada supplementary group yang memang bisa kita tambahkan ya, supplementary group dengan min G gitu. Jadi untuk menambahkan ya tinggal user dengan user add ya. Nanti enaknya pakai user mode aja sih kalau menambahkan user mode. Nah, tapi nanti aja lah. Ini untuk user add saja sih kayaknya semuanya. Dan dengan perintah-perintah tertentu. Jadi
Kalau kalian ingin menambahkan user, kemudian langsung menambahkan dia ke dalam grup tertentu, misalnya ini saya remove aja lah ya, user del lagi Jen. Oke, kalau kita mau menambahkan dia ke dalam grup tertentu lagi, ada grup utamanya min G user, kemudian ditambahkan lagi supplementary ya, berarti kita harus menambahkan ini user add Jen min G tadi itu research misalnya, kemudian min G besar develop. Ya, kalau kita lihat ID Gen. Nah, dia ada grup utamanya research dan semua grup lainnya ada 2. Research dan development. Ya, development ini adalah supplementary-nya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sebuah user, kemudian otomatis kita mendefinisikan apa namanya user home folder-nya. Ini juga bisa mendefinisikan dengan menambahkan apa ya ini namanya min m, coba user add help. Sebenarnya bisa semua yang ada di sini sih sebenarnya kita bisa lihat di help ataupun man. Help ya user add, di sini ada min m tadi create home-nya. Ya, kalau yang kita buat sebelumnya ini tidak membuat home folder-nya langsung ya, yang add tadi. Tapi kalau kita menggunakan min m dia akan langsung create home folder-nya. Kalau kita lihat ls home, nah, masih ada sysadmin saja. Tapi kalau kita misalnya user add min m nama saya, kita lihat ID, nah udah ada ya. Kalau kita lihat ada nggak ya? Ada nggak? Ada juga. Nah, udah ada folder saya di dalam home foldernya. Coba lihat isinya di home saya. Home belum ada isinya. Ya, kalau sysadmin baru ada isinya. Ya, ini baru ada foldernya saja. Nah, jadi kalau kita hanya membuat foldernya saja, dia nggak otomatis membuat home foldernya gitu. Nanti biasanya setelah login ulang nanti baru dibuat. Atau pada saat kita login menggunakan akunnya baru dia akan membuat. Coba kita karena di sini udah ada 2 user, kita bisa pindah ke user tersebut, tapi nanti Pak akhir aja. Karena kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu, ya. Jadi kemudian ini juga ada user add, ya base-nya kita bisa ganti atau kita mau nambahin komen gitu, ini bisa juga. Tapi kita lanjutkan aja. Nah itu ya hanya yang sama diperlihatkan kalau pada saat kalian menggunakan help ini ada min C untuk komen, min D untuk home directory-nya dan lain sebagainya ya, create home-nya gitu ya. Sekarang masih create user ya. Nah, jika kalau kita tadi membuat usernya satu persatu, namun di sini kita juga bisa langsung sekaligus menggunakan option yang ada seperti user add, min U gitu ya, itu untuk user ID-nya, min G untuk primary grupnya, kemudian min G besar ini untuk supplementary grupnya, kemudian buat home foldernya, kemudian tambahkan komennya, silakan ya. Kemudian terakhir jangan lupa untuk membuat nama usernya apa ya, itu yang tidak boleh dilupakan yang ini. Jadi di sini sekaligus membuat semuanya. Jadi dia akan dan tentunya pada saat kita sudah membuat folder user ini, dia akan masuk konfigurasinya di dalam ini nanti ya. Cat ataupun tail saja. Udah ada user saya dan home foldernya ya sesuai nama saya. Nah ini nggak ada komennya karena kita tidak menambahkan min C tadi ya. Ya, tapi nggak masalah, itu nggak terlalu penting sih kalau memang kita mau
buat komen ya silakan, kalau enggak pun juga tidak terlalu jadi masalah ya. Kita bisa menggunakan grep juga untuk memfilter, lihat yang nama gen itu ada di mana saja. Kemudian di dalam grup ya, ETC grupnya tentunya akan ada juga ya, grep di grup ya. Tapi ya namanya masih satu aja karena saya belum menambahkan yang gen tadi ada ini. Nah, gen ada di development ya. Gen ada di development dari grupnya. Kemudian nah ini hanya create email spool saja. Password. Nah, ini yang penting ya. Pada saat kita membuat user, tentunya di Linux itu harus ada passwordnya nantinya. Gitu ya. Dan ini hanya penjelasan mengenai kualitas password, kalian tahu sendiri. Ya, silakan kalian tentukan passwordnya sendiri, tapi biasanya ya gunakanlah password yang baik ya. Tergantung dari di mana kita menggunakannya. Misalnya kita menggunakannya di personal saja, ya rasanya passwordnya tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu panjang ya. Tapi kalau kita menggunakannya untuk server ya tentunya kita harus menggunakan password yang dengan panjang yang sesuai gitu ya. Kemudian komposisinya pun juga harus ada, misalnya ada alfabet, ada numerik, ada simbolik karakternya juga. Kemudian lifetime-nya juga harus diperhatikan ya. Jadi pada saat kita menggunakan password ya harus sering diganti, karena kalau tidak bukan sering diganti, tapi diganti secara berkala agar tidak mudah diserang, misalnya menggunakan brute force. Ya, karena kalau sebuah password itu sudah pernah digunakan, ya bisa saja dia masuk ke dalam sebuah kamus hacker ya, misalnya ada namanya kamus untuk brute force ini. Jadi kalau udah masuk ke sana, tentunya dalam waktu tertentu bakal bisa di hack juga ya, bisa diretas juga nantinya. Jadi gunakanlah password yang memang berkualitas untuk kalau dia untuk di server. Tapi kalau hanya untuk personal sih ya di laptop ya biasanya jarang lah kita di laptop mau menggunakan hanya kita aja yang menggunakan. Jadi jarang lah orang meretas langsung di laptop. Nah, untuk menyeting passwordnya tadi ya, misalnya ini udah ada user saya misalnya atau Jen juga boleh, kita tinggal password gen tadi ya, harus menggunakan, kalau dia huruf kecil ya huruf kecil, ini huruf besar tadi mungkin ya, gen, nah, enter unique password ya, tinggal masukkan passwordnya apa, 1234, enter 1234, sudah, kita sudah membuat password ya. Kalau hanya misalnya saya coba password masukkan satu karakter. Nah, nggak ada ya. Tandanya kok nggak ada yang ini. Kalau di Ubuntu saya ada nih kalau yang kayak gitu. Tapi kok di virtual ini udah nggak ada lagi. Padahal saya hanya pakai satu karakter, ini 4 karakter. Tapi dia nggak bilang ini bad password. Aneh. Ya. Nggak tahu di tempat kalian nanti gimana. Dan tentunya ya kalau kita membuat password ini ya coba saya user add DNA misalnya. Kita coba lihat di file isi shadow. Di sini ada user saya. Nah, passwordnya ada nih. Udah ada yang dienkripsi di sini. Ya. Hypertext ini namanya yang sudah dienkripsi. Ya bukan itu hash file ya, bukan. Ya, hash text-nya. Di sini udah ada ya. Tapi yang user yang saya tambahkan tapi belum ada passwordnya, yang belum saya buat passwordnya, ya bentuknya seperti ini Mas. Jadi kalau dia bentuknya masih seperti ini ya kita harus membuat password terlebih dahulu ya. Kalau di sini sudah ada seperti ini ya berarti passwordnya akan sudah bisa digunakan. Coba masuk menggunakan user tadi misalnya su min
nama saya misalnya. Ini udah masuk aja nih. Mungkin enggak itu ya passwordnya mungkin. Mungkin karena karena dia pakai root tadi ya. Jadi langsung masuk aja. Ya, saya pakai root tadi. Jadi pada saya pindah ke Daniel, dia akan langsung masuk aja. Ya, tanpa password dia udah langsung masuk. Tapi pada saat saya menggunakan Jen, ya, nah dia tidak langsung masuk. Ya harus menggunakan password. Saya menggunakan password, coba. Benar nggak ada? Oh salah, berarti yang 4 karakter tadi. 1, 2, 3. Nah, udah masuk ke Jen. Tapi dia belum punya directory. Ya, kita lihat ls, baru belum ada. Jadi dia masuk ke slash saja, walaupun dia pakai Jen. Tapi kalau saya min, salah, min. Saya masuk ke Daniel tadi ya. Saya lihat ls, ataupun bukan spwd. Nah, saya ada di home Daniel sekarang. Tapi kalau kita menggunakan Jen karena home foldernya belum dibuat, ya dia langsung masuk ke slash saja di sini. Jadi dia belum ada home foldernya. Jadi kita harus membuat home foldernya terlebih dahulu. Nah, ini aja sih kalau untuk membuat password ya selesai. Sampai di sini aja. Kita udah buat password. Nah, untuk managing password aging ini nggak terlalu penting sih. Menurut saya ini untuk kalau kalian udah masuk ke dalam untuk konfigurasi server gitu ya, memang udah mengelola server ya, ini baru penting ya, berapa banyak last day kita bisa ngelihat kan agingnya dengan perintah age, kemudian min is gitu. Memang ada. Oke. Nah, ini untuk melihat list informasinya apa saja atau age. Kemudian ini pun saya juga jarang menggunakan karena saya belum. Nah ini ya, kalau mau lihat gen berapa misalnya min l, gen harus pakai sudo juga. Sudo. Saya harus masuk ke rootsu netlab 1 age change. Nah, ini kalau kita mau mengubah password aging-nya, ya minimum password age-nya berapa lama, kemudian expire date-nya kapan, ya kemudian dia inaktif bagaimana nanti ya, ini hanya kemudian sebelum dia inaktif, ya, kita memberitahukannya berapa hari sebelum inaktif, ya itu menurut saya nggak perlu kalian buat juga sih. Penting nanti kalian bisa melakukan ataupun membuat user, kemudian membuat grup, kemudian bagaimana kalian memasukkan usernya itu ke dalam grup tersebut. Nah, yang penting lagi adalah modifying user dan nanti ada modifying deleting user. Modify user ini ada mulai dari kita menambahkan usernya ke dalam grup, ya, kita menambahkan user menambahkan supplementary group ke dalam user, gitu. Kemudian ada beberapa perintah yang lainnya. Nah, kalau di sini yang bisa kita lihat di sini adalah user mode min ag development gen. Nah, kalau di sini ya A ini ya, ketika then you only have to list the new group to which the user will belong. Ya, ketika kita coba kita jalankan. User min ini ngelihatnya di sini. User add semua. Min A itu open, ya itu menambahkan, ya berarti open ini menambahkan kalau kita ikuti dengan G berarti dia menambahkan supplementary groupnya. Ini kalau kita
Ini yang belum ada itu Daniel tadi ya, user mode min oke, kita nambahin develop nama saya ID. Dia akan masuk ke dalam grup development. Kalau mau nambahin lagi ya silakan. Kalau supplementary group itu boleh lebih dari satu ya. Nah, ini apa tadi? Research. Lihat lagi. Ada 2 supplementary group. Itu sih yang penting. Kemudian mungkin bisa menambahkan grup atau kalian mau ganti. Coba kita lihat di aja. Ya, kita bisa nambahin komen jika perlu ya. Ini mau user apa misalnya ya. User mode C user boss boss ya. Kemudian namanya ini. Kita lihat di cat ataupun tail ini password. Belum masuk ya. Nah, ini udah. Ya, ini saya lihat tadi. Nah, ini udah masuk menjadi komen yang kita gunakan. Misalnya kalau kalian mau menggunakan komen yang lain ya silakan juga. Atau mau nambahin ID apa di sini ya juga boleh. Ini kemudian home directory-nya ya silakan kalau mau ditambahkan lagi ya bisa menggunakan WinD. Kita ingin mendefinisikannya sendiri. Expire date-nya juga bisa, inaktifnya, kemudian kalau mau di lock user account-nya ya silakan, atau password-nya juga ya kalau mau ganti password-nya ya juga bisa. Kemudian yang lainnya ada info-info yang lain. Nah, yang perlu saya ingat perlihatkan lagi bahwa tadi saya sempat memperlihatkan juga di ETC Shadow ya. Misalnya yang sudah saya gunakan itu ada passwordnya Daniel ini. Ini saya ubah nano Shadow. Ubah ya. Enggak. Saya simpan Ctrl O. Bentar. Saya masuk ke saya exit dulu, exit. Nah, Sumin Jen coba dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, masuk ya. Sumin ya, gagal. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau dia sudah dienkripsi dia akan menyamakan dengan yang ada di folder ini tadi. Nah, karena saya udah ubah isi filenya yang user dengan nama Daniel tadi. Nah, pada saat saya memasukkan password yang sesuai saya isikan tadi, dia nggak mengenali masalahnya. Padahal itu sudah password yang benar yang saya gunakan. Ulang lagi, masukkan passwordnya hanya 1 karakter, 1. Gagal. Jadi ya tetap bisa sangat berbahaya kalau kita mengubah isi file etc shadow ini. Apalagi kalau passwordnya ini kadang bisa merusak si filenya ya. Walaupun sebenarnya bisa aja dengan root ya kita masuk not aja misalnya user mode oke. Bentar. Oh iya, user ya, ganti passwordnya. Lupa saya. Ya,
New login. User mode min P. Oh, nah, itu, ya. Saya masuk lagi, exit misalnya, exit to min, ya. Jadi kalau kita hapus, ya dia akan, walaupun sebenarnya kalau kita tahu password untuk rootnya, yang administrator utamanya, kita bisa ganti lagi. Itu aja sih. Untuk materi yang ini, ya ini untuk delete saja ya, sama seperti kita mendelete yang tadi ya. Dengan tapi di delete ini ada dua ya, user del gen ini hanya delete usernya saja. Tapi kalau kita ingin delete sekaligus isi home foldernya, email spoolnya, itu kita bisa menggunakan min-r aja sih. Ya, nah itu aja sih untuk yang materi chapter 16 ini. Ya, untuk labnya silakan nanti kalian kerjakan, nggak terlalu banyak lah. Tapi untuk yang ini saya apa ya namanya? Ini nggak terlalu banyak sih kalau untuk user ataupun sistem dan user security dan creating user and group itu nggak terlalu banyak. Jadi kita akan sekaligus aja nanti melihat ownership dan permission. Tapi kita nggak ada kuliah lagi ya. Kecuali yang R1 ya. R1 ingin saya sampai, karena R1 itu belum mempelajari tentang ini, where data is stored. Nanti akan ada pertemuan dengan saya juga tentang where data is stored. Nah, tapi yang ini, ya bagian 17 ini, itu kalian akan saya berikan video saja hari Senin, insya Allah udah saya upload menggunakan YouTube nanti ya, kalian silakan pelajari. Kemudian saya ingin minta kalian di akhir videonya nanti akan saya minta kalian untuk membuat tugas ya. Untuk labnya ini silakan kalian pelajari secara mandiri saja ya. Silakan dipelajari secara mandiri dan juga jangan lupa untuk menyelesaikan examnya. Ya, untuk di sini examnya semuanya, walaupun materinya di sini nggak saya ajarkan, misalnya network configuration dan special directory and files itu nggak saya ajarkan. Ya, kalian tetap harus mengisi chapter examnya ya, karena apa namanya, akhirnya di akhir kuliah ini saya ingin kalian menyelesaikan semua yang ada di dalam ini, termasuk ya midterm. Di sini ada midterm yang memang sudah ada di sini, bukan yang UTS yang saya berikan sebelumnya. Yang nggak tahu nih, yang R1 juga harusnya juga sudah menyelesaikannya juga ya. Ini midterm ini juga harus diselesaikan selain UTS. Kemudian ada final exam dan final comprehensive exam. Itu harus kalian selesaikan semua yang examnya, agar nanti ya kalau mau selesai di mata kuliah sistem operasi ya semua exam yang ada di sini ya, kalian bisa ngelihat grade-nya di sini, completion-nya. Oh, ini yang kalian bisa lihat di grade completion ya. Saya mau lihat yang ada di view as student grade. Ingin kalian di sini nanti yang di grade item ini sudah persentasenya sudah terisi, kemudian examnya juga diselesaikan, termasuk yang di ujian-ujiannya seperti midterm dan apa namanya, final exam. Karena tidak ada lagi kuliah setelah ini ya, kecuali minggu depan kita UTS. Ya, setelah saya sampaikan, nanti akan ada yang saya sampaikan lewat video terakhir saya ya, tentang materi permission. Tentang materi
ownership dan permission. Oke, itu aja sih ya menurut saya dari materi untuk chapter 16. Ya, isinya memang hanya membuat user, tapi ada penjelasan ya memang ya kalau di dalam sistem operasi tentunya harus menggunakan ada kapabilitas untuk kita untuk menambahkan user ya di Windows pun juga ya add user ya ada juga. Dan di Windows ada, kemudian ada proses tadi pun ya semuanya sebenarnya ada menambahkan user, tapi mungkin di sini hanya menggunakan GUI saja. Ada penambahan user yang menggunakan namanya command line. Sebenarnya pakai kalau kalian paham ya command line ini malah lebih tepat kalau kita ingin membuat user, kemudian kita masukkan ke dalam grup-grup tertentu, kemudian kita hapus, kemudian kita modifikasi udah. Kalau pakai Windows di sini kadang terlalu banyak langkah-langkahnya, jadi sangat menyulitkan sih kalau di server misalnya ya kita ingin cepat ya kadang ini ribet jadinya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo, silakan semuanya. Ya. Halo. Izin bertanya, Pak, untuk UTS-nya nanti online atau offline ya, Pak? Nanti akan ada yang offline, ada yang online. Sebelumnya kan kayak gitu lah. Sama kayak UTS lah. Baik, Pak, terima kasih. Ya, biasanya kalau yang offline itu challenge lab-nya, yang online itu seperti yang kemarin itu ada soal yang saya berikan ataupun ya soal ujian yang saya buat di e-learning-nya ataupun bukan di e-learning ya, diletakkannya ya seperti e-learning lah. Ada lagi? Silakan. Halo. Itu Pak, materi UAS-nya dari mana aja Pak? Materi UAS kemungkinan ya sebenarnya dari kalau untuk yang apa namanya yang online itu semuanya, semua yang kita pelajari, bukan semua yang ada di dalamnya, semua yang kita pelajari itu masuk gitu nanti. Yang UTS kemarin mungkin ya ada juga yang masuk, ya, yang nanti akan ada tambahan lagi soalnya, yang dari materi-materi yang terbaru yang kita pelajari. Nah, dari challenge lab itu ya sebenarnya challenge lab itu kan kalau kalian nggak belajar yang di awal-awal itu kalian nggak paham ya, yang di akhir-akhir ini juga bakalan nggak bisa juga. Jadi kayaknya ya harus dipelajari juga semuanya. Kecuali kalau kalian udah di yang awal-awal itu kalian udah ngerti semuanya ya, udah selesai semuanya ya, tinggal lanjut yang materi yang terbaru aja kan. Oke Pak, makasih. Ada lagi mungkin? Silakan. Jadi yang video ini juga akan saya share ya. Yang video tadi siang itu udah saya share juga. Ya, minta ke kelas R5 sama R1 sudah saya share itu. 3 sama 4 saya kayaknya lupa chat. Saya lupa chat. Ini minta ke mereka nanti akunnya, nanti di situ juga akan saya upload untuk video yang malam ini. Serta malam yang untuk video yang materi chapter 16 nanti ya tentang user permission tadi. Ini silakan dilihat di situ aja sih nanti. Ya saya akan upload di hari Senin. Jadi nggak perlu saya ingatkan lagi ya nanti ya. Tinggal dilihat di situ aja. Jadi nggak kayaknya kalau kalian udah tahu akunnya ya saya rasa kalian akan bisa lihat langsung sendiri sih. Jadi, karena emang yang chapter 16 ini walaupun dia terakhir tapi dia sangat penting juga nanti akan pasti masuk juga ke dalam challenge lab-nya.
Ada lagi mungkin? Silakan. Halo. Ada lagi? Norman? Halo, sudah? Nah, ini udah ketemu lagi nih kalau kuliah. Tinggal ketemu ujian aja lagi nih. Nggak ada pertanyaan, nanti malah bingung nantinya. Gagal semua nanti. Ada? Halo, mana nih orangnya nih? Kayaknya sudah Pak. Nggak ada yang nanya jadi sudah Pak. Sudah tidak ada, Pak. Nah, hanya Gibral sama Dian juga yang nyahut. Pas, Pak. Nah, pas. Pas, Pak. Nyanyi Terima aja. kasih infonya, Kak. Zaharan nyanyi aja lah. Nyanyi Ra. Kemarin Itu mau kawan, jadi Pak. Zaharan nyanyi. Itu kawan, Pak. Oke. Ya udah kalau memang nggak ada lagi ya mungkin kita cukupkan saja. Ya, nanti silakan dikerjakan. Ya masih banyak tuh yang harus kalian selesaikan di situ. Ya waktunya masih ya untuk menyelesaikan semuanya ya. Walaupun minggu depan itu ujian ya waktunya masih bisa sekitar sampai tanggal 23 kalian menyelesaikan semua eksam dan modul yang ada di situ. Jadi kalau semakin banyak kalian menyelesaikan modulnya nilainya akan ada penambahan nilai dari situ juga. Tapi kalau semakin sedikit ya itu akan kelihatan kalian tidak mengerjakan apa-apa jadinya. Ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian di perkuliahan kita malam ini ya. Mohon maaf saya mengadakan kuliahannya malam-malam di hari ini ya. Dan di terakhir kalinya juga ya kuliah malam untuk sistem operasi karena besok untuk minggu depan kita akan langsung di kelas aja untuk ujiannya langsung ya. Oke, nggak apa-apa, cuma 1 kali juga. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak.